Vladimir Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, yang sekarang kita kenal dengan nama Saint Petersburg, sebuah kota yang menyimpan luka mendalam dari pengepungan brutal selama Perang Dunia Kedua. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, di Dvor, yang memiliki hukum dan norma yang tak tertulis. Dalam autobiografinya First Person, Putin menceritakan bagaimana kehidupan masa kecilnya membentuk dirinya menjadi pribadi yang pragmatis dan keras. Saya menyadari bahwa di setiap situasi, baik Anda benar atau salah, Anda harus menjadi kuat, Anda harus bisa membalas, tulisnya. Sejak muda, Putin sudah terpesona oleh film-film spionase Soviet yang menggambarkan keberanian luar biasa dan kecerdikan agen-agen intelijen dalam menghadapi tantangan. Ia membayangkan dirinya menjadi bagian dari dunia misterius ini. Pada usia 16 tahun, dengan tekad yang kuat, ia mendatangi kantor KGB, yang merupakan badan intelijen Uni Soviet, dan mencoba melamar untuk menjadi agen intelijen. Namun di sana ia menerima jawaban yang mengejutkan, di mana KGB hanya merekrut lulusan universitas, terutama dari Fakultas Hukum. Pahitnya kenyataan itu justru membangkitkan semangat juangnya. Bukannya mundur, Putin melihatnya sebagai kesempatan untuk menyiapkan dirinya lebih matang. Ia memutuskan untuk mengejar gelar di Fakultas Hukum Leningrad State University, tempat yang akan menjadi awal pertemuannya dengan Anatoly Sobchak, seorang profesor yang kelak menjadi mentor dan membimbingnya memasuki dunia politik. Keputusan ini tidak hanya membuka pintu untuk karir masa depannya, tetapi juga merancang jalannya menuju kekuasaan yang akan mengubah Rusia selamanya. Setelah lulus dari Leningrad State University pada 1975, Putin mulai memasuki dunia profesional. Kali ini dengan latar belakang akademis di bidang hukum, ia bergabung dengan KGB yang pada saat itu mencari individu yang memiliki kecakapan hukum untuk menjadi agen intelijen. Pada awal karirnya, Putin ditugaskan di Leningrad, di mana ia mulai mengasah kemampuan analitisnya dan keterampilannya dalam mengelola informasi dan pengawasan. Selama bertahun-tahun, ia terlibat dalam berbagai tugas kontra-intelijen yang menuntutnya untuk menangani operasi-operasi sensitif. Keterampilan yang melibatkan strategi pengumpulan data dan pengawasan terhadap lawan ini menjadi dasar yang kuat bagi karir politiknya di masa depan. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Putin meninggalkan karirnya di dunia intelijen dan memasuki dunia politik. Pada awalnya, ia bergabung dengan pemerintah kota Saint Petersburg di bawah kepemimpinan Anatoly Sobchak yang menjadi mentor politiknya. Sobchak memperkenalkan Putin ke dunia politik yang lebih luas dan memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan administrasinya. Selama periode ini, Putin membangun jaringan politik yang kuat, yang kelak akan membantunya dalam meraih posisi-posisi strategis di pemerintahan Rusia. Pada pertengahan 1990-an, Putin pindah ke Moskow dan menduduki beberapa posisi penting, termasuk menjadi Direktur FSB, yang merupakan Badan Keamanan Rusia modern menggantikan KGB. Dalam peran ini, ia bertanggung jawab atas pengawasan keamanan nasional dan pengelolaan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi Rusia. Pengalaman di FSB memberinya kendali besar atas badan-badan keamanan negara yang akan menjadi alat penting dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di masa depan. Pada akhir 1990-an, Presiden Rusia Boris Yeltsin menghadapi berbagai masalah politik dan ekonomi di Rusia, termasuk krisis keuangan, ketidakstabilan politik, dan penurunan popularitas yang signifikan. Ketika Yeltsin semakin kesulitan mengatasi tantangan tersebut, terutama dengan meningkatnya ketidakpuasan publik dan kekuatan oposisi yang semakin besar, ia mencari seseorang yang dapat mempertahankan stabilitas politik dan melanjutkan agenda reformasinya. Disinilah Putin memainkan perannya. Pada tahun 1999, Yeltsin menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri yang kemudian menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan Putin sebagai penerusnya. Banyak yang melihat bahwa Yeltsin yang berada di bawah tekanan besar merasa bahwa Putin dengan latar belakangnya di KGB dan FSB serta citranya sebagai figur yang kuat dan bisa mengendalikan keadaan adalah pilihan yang tepat untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Rusia. Pada 31 Desember 1999, Yeltsin mengumumkan pengunduran dirinya secara mendadak dan menunjuk Putin untuk menjabat sebagai presiden. Langkah ini diyakini sebagai upaya untuk menjaga kendali atas negara dalam bentuk yang habis stabil, serta untuk memastikan bahwa Putin, yang dikenal dekat dengan kalangan elit Rusia, akan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu yang ada di sekitar Yeltsin. Dengan pengunduran diri Yeltsin, Putin mengambil alih kekuasaan dan pada Maret 2000 ia berhasil memenangkan pemilihan presiden, mengalahkan lawan politiknya Gennady Zyuganov, pemimpin Partai Komunis Rusia, yang juga memiliki pengaruh besar di Rusia. Di bawah kepemimpinan Putin, Rusia mulai mengalami stabilitas ekonomi setelah krisis finansial yang melanda pada dekade 1990-an. Putin melaksanakan serangkaian reformasi untuk meningkatkan sektor energi yang menjadi pilar utama ekonomi Rusia dan memperkuat kendali negara atas sumber daya alam. Keberhasilan ini meningkatkan popularitasnya di kalangan rakyat Rusia dan memberinya legitimasi politik yang besar.
Putin mengimplementasikan strategi yang efektif untuk mengalahkan lawan politiknya dan mengkonsolidasikan kekuasaannya setelah naik ke tampuk pemerintahan Rusia. Salah satu langkah utama yang diambil adalah membatasi kekuatan oligarki, kelompok pengusaha yang memiliki pengaruh besar di Rusia pasca Soviet. Pada oligarki ini yang telah menguasai industri-industri kunci seperti minyak, gas, dan media, menjadi kekuatan politik yang signifikan yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan Putin. Beberapa oligarki yang menentang Putin dipaksa untuk mengurangi kekuasaan mereka atau bahkan dipenjara. Mikhail Khodorkovsky, pendiri dan pemilik utama perusahaan minyak Yukos, adalah salah satu figur utama dalam kelompok ini. Pada awal 2000-an, Khodorkovsky menjadi salah satu orang terkaya di Rusia dan dikenal sebagai kritikus pemerintahan Putin. Ia mengkritik kebijakan ekonomi Putin dan menyuarakan ketidakpuasannya terhadap praktik-praktik korupsi yang berlangsung di pemerintahan. Sebagai balasan atas sikap kritisnya, Khodorkovsky ditangkap pada 2003 dan dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan penggelapan pajak dan pencucian uang. Banyak yang percaya bahwa penangkapannya adalah langkah strategis Putin untuk melemahkan pengaruh Khodorkovsky dan menegaskan kontrol atas sektor ekonomi yang krusial. Selain Khodorkovsky, Boris Berezovsky, salah satu oligarki paling berpengaruh di Rusia yang memiliki kedekatan erat dengan Presiden Yeltsin, juga ikut menentang Putin. Berezovsky dikenal sebagai seorang politikus yang cerdas dan sangat berpengaruh, terutama di kalangan elit Rusia. Namun setelah Putin menduduki kursi kekuasaan, hubungan mereka memburuk. Berezovsky mengkritik Putin secara terbuka dan menentang kebijakan pemerintahannya yang dinilai otoriter. Sebagai akibatnya, Berezovsky menghadapi sejumlah tuduhan termasuk penipuan dan penggelapan yang akhirnya memaksanya melarikan diri ke Inggris pada awal 2000-an. Sementara itu, Vladimir Gusinsky, seorang oligarki yang menguasai perusahaan media terbesar di Rusia, juga menjadi target strategi konsolidasi kekuasaan Putin. Gusinsky yang memiliki stasiun televisi yang sangat berpengaruh mampu mempengaruhi opini publik di Rusia dan kerap mengkritik pemerintahan Putin melalui media. Sebagai respons terhadap kritik ini, Putin dan pemerintahannya mulai menekan dan mengintimidasi perusahaan-perusahaan media milik Gusinsky. Pada tahun 2000, Gusinsky ditangkap atas tuduhan penipuan dan korupsi. Meskipun ia akhirnya dibebaskan, tekanan yang diberikan oleh pemerintah membuat Gusinsky terpaksa meninggalkan Rusia dan hidup dalam pengasingan. Dengan menargetkan para oligarki yang menentangnya, Putin berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya, mengendalikan sektor-sektor ekonomi penting, dan mengurangi potensi ancaman terhadap pemerintahannya. Para oligarki yang memilih untuk menentang otoritas Putin dipaksa untuk menghadapi konsekuensi yang keras, baik melalui penangkapan atau pengasingan. Strategi ini memperkuat posisi Putin sebagai penguasa yang tak tergoyahkan di Rusia, dengan kontrol yang semakin ketat atas ekonomi dan politik negara. Setelah 2 periode berturut-turut menjabat sebagai Presiden Rusia, Vladimir Putin menghadapi batasan konstitusi yang melarangnya untuk mencalonkan diri kembali pada 2008. Namun daripada mundur dari politik, Putin mengimplementasikan strategi yang cerdik untuk tetap mempertahankan kontrol atas kekuasaan negara. Alih-alih mencalonkan diri kembali, ia memilih untuk mengangkat Dmitry Medvedev sebagai Presiden Rusia. Sementara Medvedev menjabat sebagai Presiden, Putin menjadi Perdana Menteri. Keputusan ini bukanlah langkah mundur bagi Putin, melainkan sebuah manuver strategis untuk memastikan ia tetap memegang kendali penuh atas kebijakan-kebijakan negara. Meskipun secara formal Medvedev menjadi presiden, Putin tetap memainkan peran kunci dalam pemerintahan, mengawasi kebijakan ekonomi dan politik, serta memastikan bahwa seluruh keputusan besar tetap sejalan dengan visinya. Medvedev, meskipun dianggap sebagai orang yang lebih muda dan lebih progresif, sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Putin dan dipilih untuk menjabat presiden sebagai bagian dari rencana untuk menjaga stabilitas dan kelanjutan kebijakan Putin. Pada 2012, setelah Medvedev mengundurkan diri, Putin kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Namun, kali ini Putin memperkuat posisinya dengan mengubah konstitusi Rusia untuk memungkinkan dirinya menjabat lebih lama. Dengan strategi ini, Putin tidak hanya menjaga posisinya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan, tetapi juga memastikan bahwa Medvedev dan para loyalis lainnya tetap berada dalam orbit kekuasaannya. Ini adalah strategi politik yang sangat cerdas, di mana Putin berhasil mempertahankan kontrol total atas negara. Kendati demikian, selama masa kepemimpinannya, Vladimir Putin tidak luput dari sejumlah tantangan politik, terutama ketika protes besar meletus di Rusia yang dipicu oleh tuduhan kecurangan dalam pemilihan legislatif. Ketidakpuasan rakyat terhadap tingkat korupsi yang tinggi, pengelolaan ekonomi yang buruk, serta pengekangan kebebasan politik dan media semakin memperburuk hubungan Putin dengan oposisi. Namun, sebagai seorang yang berpengalaman dalam dunia intelijen dan politik, Putin tidak hanya diam menyaksikan protes ini berkembang. Sebaliknya, ia mengadopsi serangkaian taktik keras untuk menekan oposisi dan mengkonsolidasikan kekuasaannya lebih jauh.
Salah satu langkah utama Putin adalah membentuk kelompok paramiliter yang setia pada pemerintahannya. Kelompok paramiliter ini berfungsi sebagai pasukan cadangan yang siap dikerahkan untuk mengatasi protes besar, demonstrasi, atau kelompok oposisi yang mengancam stabilitas pemerintah. Mereka menggunakan kekuatan fisik untuk membubarkan kerumunan, menangkap pengunjuk rasa, dan menekan oposisi. Selain itu, mereka juga bertugas mengawasi dan menghentikan kelompok pemberontak yang dapat menggulingkan pemerintahan. Kelompok ini sangat loyal kepada Putin dan seringkali bekerja di luar batasan hukum, menggunakan taktik intimidasi dan kekerasan untuk menekan perlawanan dan memastikan kekuasaan Putin tetap terjaga. Putin juga memanfaatkan propaganda nasionalis untuk mempersatukan rakyat dengan menggambarkan Barat sebagai musuh Rusia. Melalui media yang dikuasai negara, ia memperkuat citra dirinya sebagai pelindung negara dan menciptakan rasa patriotisme di kalangan rakyat. Sebagai bagian dari strategi penguatan kekuasaan, Putin mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang tegas, termasuk intervensi militer di beberapa negara. Salah satu contohnya adalah aneksasi Crimea pada 2014 yang memperkuat citra Rusia sebagai kekuatan besar di dunia. Selain itu, Putin juga terlibat dalam konflik Suriah, mendukung rezim Bashar al-Assad untuk menunjukkan bahwa Rusia masih menjadi pemain utama di kawasan Timur Tengah. Melalui kebijakan luar negeri yang agresif dan penampilan sebagai pemimpin yang tak tergantikan, Putin berhasil memperkuat posisi Rusia di dunia internasional dan mengamankan kendali domestik yang kuat. Vladimir Putin, dengan kombinasi pengalaman intelijen, keterampilan politik, dan kemampuan untuk mengendalikan narasi publik, telah membangun sistem kekuasaan yang sangat kuat di Rusia. Dengan menekan oposisi, memanfaatkan media untuk kepentingan politik dan mengambil langkah-langkah tegas untuk menjaga stabilitas domestik, ia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya selama lebih dari 2 dekade. Strategi politiknya ditambah dengan kebijakan luar negeri yang proaktif, menjadikannya sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling berpengaruh dan tak tergoyahkan di era modern ini.